Terkuak isu Indonesia Gelap dan petisi RUU TNI ternyata settingan buzzer yang dibayar oleh pengacara kasus korupsi crude palm oil atau CPO. Pernyataan itu diungkapkan langsung oleh salah satu tersangka korupsi yang juga pengacara perusahaan swasta yang terlibat korupsi bernama Marcella Santoso. Dalam pernyataannya yang ditayangkan Kejaksaan Agung RI pada Selasa 17 Juni, Marcella Santoso mengakui perbuatannya yang mengerahkan buzzer untuk menjelek-jelekan Kejaksaan Agung RI dan pemerintahan Prabowo Subianto. Marcella Santoso mengatakan bahwa dia juga mengerahkan buzzer untuk menggaungkan Indonesia Gelap dan petisi RUU TNI. Menurut Marcella Santoso, isu-isu tersebut dipakai untuk mengucilkan pemerintah dan Kejaksaan Agung yang tengah mengusut kasus korupsi timah, CPO, dan korupsi gula. Marcella pun mengaku sangat menyesali perbuatannya, terlebih tidak mengecek ulang isi konten yang telah didistribusikan. Diketahui Marcella Santoso ditetapkan sebagai tersangka suap terkait putusan lepas kasus ekspor crude palm oil atau CPO atau bahan baku minyak goreng yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini menyeret 3 korporasi yakni Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musimas Group ke meja hijau. Marcella bersama tersangka Arianto diduga menyuap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nurianta yang pada masanya menjabat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta senilai 60 miliar rupiah. Kemudian Muhammad Arif Nurianta mengatur 3 hakim yang menyidangkan perkara CPO tersebut untuk memberi putusan lepas. Ketiga hakim itu disuap oleh Muhammad Arif Nurianta. Ketiganya adalah Agam Syarif Baharudin, Ali Muhtarom, dan Juyamto. Terkait dengan perkara pasal 21, kasus timah, kasus CPO, dan kasus gula, bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani. Antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Pak Jampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Bahwa saya sangat menyesali dan sangat menyadari bahwa apapun dan bagaimanapun ceritanya, baik itu kelalaian saya tidak mengecek ulang isi konten, ataupun kelalaian dan luputnya saya mengecek dan meneliti kembali dan fokus terhadap apa yang disampaikan, saya menyadari bahwa konten-konten tersebut memberikan rasa sakit bagi pihak-pihak yang terkait dan terdampak. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan, dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak, bahwa saya sejujurnya tidak pernah merasa ada ketidaksukaan atau kebencian secara pribadi, baik dengan institusi ataupun dengan pemerintahan ataupun dengan personal, karena di dalam chat saya dan sudah dimasukkan ke dalam BAP, salah satunya terdapat percakapan yang saya antara saya dan rekan saya sampaikan bahwa ada baiknya juga APH ini seperti Bapak Febri. Dan sebenarnya pendapat pribadi saya juga salut dengan warna penegakan hukum dan semangat penegakan hukum yang begitu tinggi di dalam institusi ini. Itulah pendapat pribadi saya, sehingga saya tidak pernah ada kebencian pribadi dengan institusi ini ataupun pemerintah. Bahwa hingga terdapat konten-konten yang ternyata baru saya ketahui banyak juga di dalam penyidikan ini, saya apapun dan bagaimanapun ceritanya, saya sampaikan permintaan maaf, terutama bagi pihak-pihak yang tersakiti dan terdampak. Bahwa saya tidak bisa melakukan apapun, saya sebagai manusia, saya hanya bisa meminta maaf. Dan saya mendoakan bahwa rasa sakit, rasa ketidaknyamanan yang dialami oleh pihak-pihak terkait dan terdampak akan dipulihkan oleh Tuhan dan akan dibalas dengan berkat dan berkah yang selalu berkelimpahan dan melindungi perjalanan karir Bapak-bapak ke depan dan perjalanan pemerintahan Indonesia yang sangat saya cintai ini. Semoga pintu maaf masih bisa terbuka setidaknya bagi saya, dan saya berdoa untuk yang terbaik ke depannya, Bapak-bapak